Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan perdana ini, insya Allah kita akan mulai mengkaji kitab secara sistematis dan terstruktur, mulai dari kitab yang dasar hingga kitab yang lanjutan. Adapun pada pertemuan perdana ini, insya Allah kita akan membaca kitab Surut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam yang ditulis Syekh Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Beliau pada kitab ini memulai dengan khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah, hingga fa inna asdaqal hadisi kitabullah, dan seterusnya. Amma ba'du, faqad qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud di sini Syekhul Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Waqad alima bil ittirar min ad-din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diketahui secara maklum bahwasannya pokok dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattafaqat alaihi al-ummah, dan telah disepakati seluruh umat, ya di sini adalah umat, maksudnya di sini adalah umat Islam, anna aslal Islam, bahwasanya pokok dari landasan agama Islam ini adalah wa awwalu ma yu'maru bihil khalqu, dan perkara yang pertama kali diperintahkan kepada hamba yaitu adalah kalimat syahadatu an la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafiru musliman, dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, seorang kafir itu akan menjadi seorang muslim dengan dua kalimat syahadat tadi. Wal adu waliyan, yang dahulunya dia adalah musuh, setelah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia menjadi teman. Wal mubahu damuhu wa maluhu, dan orang yang kafir tadi itu akan mubahu damuhu wa maluhu maksumad dami wal mali, yang dahulunya darah dan hartanya ini halal untuk diperangi, yaitu orang kafir tadi, setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, itu maksumad dami wal mali, maka harta dan darahnya ini terjaga dengan sebab kalimat la ilaha illallah, atau dia dalam artian di sini adalah masuk kepada agama Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan perkataannya, summa in kana dzalika min qalbihi. Kemudian jika syahadat tadi itu diucapkan dari hatinya, faqad dakhala fil iman, maka kalimat syahadat tadi masuk ke dalam sanubari seseorang tadi yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka itu menjadi sebuah keimanan. Wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi, akan tetapi seandainya dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah itu hanya sebatas pada lisannya saja, fahuwa fi dhahiril Islam duna batinil iman, ya. Akan tetapi ya tadi dia hanya menampakkan keislamannya, akan tetapi dia di dalam hatinya tidak ada keimanan. Di sini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikutip oleh Syekh Ruslan hafizahullahu ta'ala. Wa ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, ala anna awwala ma yajibu alal abdi, berpendapat bahwasanya perkara yang pertama yang wajib atas seorang hamba yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu adalah perkara yang utama dan yang paling utama yang wajib bagi seorang hamba, yaitu adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa ifradullahi ta'ala bil ibadati, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa hujjatuhum ala dzalika umurun, adapun dalil tentang kewajiban untuk syahadat an la ilaha illallah ataupun tauhid ini adalah dalam beberapa hal macam pendalilan, segi pendalilan. Wa min ahammiha qaulu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun di antara sandaran dalil atau hujjah yang paling kuat adalah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Lamma arsalahu ilal Yaman, tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ini kepada negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz bin Jabal akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka jadikanlah suatu perkara yang paling utama yang kamu dakwahkan kepada mereka, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini jelas sekali memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika ingin mendakwahkan suatu kaum yang di situ notabene-nya adalah ahlul kitab, maka hendaklah perkara pertama kali yang paling urgent, yang paling diprioritaskan adalah tauhid, yaitu adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa ifradullahi ta'ala bitauhidi, maka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, awalul wajibat, ya, awalul wajibat, yaitu sebuah kewajiban yang paling pertama, wa ujabut taklifat, dan suatu hal yang paling wajib di antara pembebanan syariat kepada orang-orang yang sudah mukallaf, wa afradul faraid, dan hal yang paling fardu atau paling yang wajib di antara kewajiban yang ada. Qala al-alamah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi fi Syarh Thahawiyah, telah berkata al-alamah, ini adalah gelar bagi seorang yang ahli ilmi, yaitu Ibnu Abil Izzi, ya, pengarang dari kitab Syarh Thahawiyah. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna tauhid, bahwasanya tauhid awwalu da'wati ar-rusul, ketahuilah bahwasanya dakwah para rasul itu yang pertama kali adalah at-tauhid, ya, at-tauhid. Wa awwalu manazilit thariq, yaitu yang hendaknya dikerjakan seorang hamba. Wa awwalu maqamin yaqumu bihi saliku ilallahi azza wajal, dan ini adalah tempat yang paling utama atau posisi yang paling utama seseorang yang ingin meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada akana as-sahih anna awwal wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadat an la ilaha illallah. Oleh karenanya suatu hal yang dibenarkan bahwasanya kewajiban yang paling pertama adalah syahadat an la ilaha illallah yang dibebankan kepada orang yang terbebani, yaitu orang yang mukallaf, artinya yang sudah terbebani oleh syariat. La an-nadharu wala al-qasdu ila an-nadhari wala asyakku, ya, harus ada di dalam orang yang terbebani oleh syariat tadi, yaitu rasa cinta kepada kalimat syahadat an la ilaha illallah dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Dan tentunya orang yang sudah mukallaf atau terbebani syariat tadi tidak hanya sekedar la an-nadhar, yaitu sekedar dia mengerjakan syariat ini sekedar hanya yang berlandaskan logika. Seandainya syariat ini itu sesuai dengan logika, relevan dengan zaman dan yang lain sebagainya, maka dia akan dia amalkan, akan dia ajarkan, akan dia dakwahkan. Ya, tidak membanding-bandingkan antara logika dengan syariat yang sudah dibebankan kepada seorang mukallaf tadi. Wala al-qasdu ila an-nadhari, atau dia sengaja bertujuan untuk sekedar membanding-bandingkan antara syariat dengan logika tadi, relevan tidak atau sejalan atau tidak. Kalau seandainya sejalan dengan logika maka dia kerjakan, kalau tidak sejalan maka dia tidak kerjakan. Wala asyakku, dan juga tidak ragu-ragu, karena sebagian orang itu ragu-ragu dengan kalimat syahadat an la ilaha illallah. Ya, kalau dia sudah mempelajari apa itu la ilaha illallah, maka konsekuensi dari syahadat an la ilaha illallah itu harus dia kerjakan. Kama hiya aqwalul
li arbabil kalami al-madmum, sebagaimana perkataan-perkataan yang orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan ahlul kalam yang tercela. Ya, ahlul kalam ini tercela. Selanjutnya waqala rahimahullah fi maudhi'i akhar min syarh Tahawi, masih di sini menyebutkan bahwasanya Ibnu Abil Izzi ya Al-Hanafi juga mengatakan di dalam kitab Syarah Tahawiyah, tetapi dalam halaman yang lain, a'immatus salaf, yaitu para imam salaf Ahlussunnah wal Jamaah, kulluhum muttafiqun, semuanya mereka bersepakat, ala anna, bahwasannya awwala ma yu'maru bihi al-abdu, bahwasannya perkara yang paling utama yang dibebankan kepada seorang hamba adalah asy-syahadatani. Asy-syahadatani, yaitu syahadat an la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa kalimat la ilaha illallah, maka kalimat dari la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Maka la ilaha illallah itu nama lainnya yaitu adalah kalimatut tauhid, atau disebut juga kalimatut tauhid. Jadi la ilaha illallah itu bisa disebut dengan kalimatut tauhid. Wa kalimatul ikhlas, dan juga bisa dikatakan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Wa hiya awwalu ruknin, dan kalimat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu adalah awal rukun dari rukun-rukun Islam. Wa a'la su'batin min su'abil iman, dan kedudukannya ini adalah yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Nah, di antara cabang keimanan itu yang paling tinggi disebutkan dalam suatu hadis, paling tinggi adalah wa'alaha kalimat la ilaha illallah. Adapun yang paling rendah atau paling dingin adalah imatatul adza anit thoriq. Itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah a'la, itu adalah cabang keimanan yang paling tinggi, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk cabang keimanan yang paling rendah. Wahia awalu wa a'dhammu, ya, awalu wa a'dhammu, dan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di situ adalah awal, yaitu yang paling utama, wa a'dham, yang paling agung, wajibin, di antara kewajiban-kewajiban yang ada, alal mukallafi, yang dibebankan kepada seorang yang sudah terkena beban syariat. Wa akhiru wajibin alaihi, dan juga itu awal dan akhir, ya, bagi seorang mukallaf, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fala a'dhama 'alal mukallafi, maka tidak ada apapun yang paling agung, yang paling besar, baik itu ilmu dan amal, kepada seorang mukallaf kecuali yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada sedikit catatan, wa akhiru wajibin alaihi, dan akhir dari kewajiban seorang yang terbebani syariat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Karena syahadat la ilaha illallah yang tadi diantara fungsi dari syahadat la ilaha illallah, dari seorang yang kafir menjadi seorang yang muslim, seorang yang dahulunya halal darah dan hartanya menjadi haram darah dan hartanya, maka seorang muslim pun kalau menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ditutup kehidupannya dengan kalimat tauhid itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya itu adalah la ilaha illallah, maka berhak baginya adalah surga. Ini muqaddimah yang ditulis Syekh Said Ruslan dalam kitabnya Surut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam. Selanjutnya kita akan masuk kepada makna syahadat an la ilaha illallah, yaitu makna dari syahadat an la ilaha illallah. Kenapa seperti ini, teman-teman sekalian? Kita harus mempelajari syahadat an la ilaha illallah sedetail mungkin, karena sebagaimana kita ketahui di luar sana banyak orang yang melafadzkan la ilaha illallah akan tetapi naudzubillah min dzalik tidak mengilmui, tidak memahami kalimat syahadat an la ilaha illallah. Maka di antara urgensi dari mempelajari makna syahadat an la ilaha illallah itu adalah supaya kita bisa mengetahui apa yang terkandung di dalam kalimat-kalimat tersebut. Mu'alif hafidhahullah ta'ala melanjutkan di dalam halaman 10 surut La ilaha illallah wa nawaqidul Islam, makna syahadat an la ilaha illallah. Makna syahadati an la ilaha illallah yaitu nafyu istihqaqi al-ibadati an kulli ma siwallahi
wa isbatuha lillahi azza wa jal wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Makna syahadat an la ilaha illallah yaitu adalah nafyu, meniadakan istiqaqul ibadah, yaitu hak peribadatan an kulli ma siwallah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nafyu, yaitu artinya meniadakan. Wa isbatuha lillahi azza wa jal, dan menetapkan peribadatan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menafikan, kemudian dia menetapkan peribadatan tadi hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam hal ibadah, kama annahu la syarikalah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Wa la ilaha illallah laha ruknani, adapun syahadat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ingat sekali lagi, syahadat an la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. An-nafyu wal isbatu. Yang pertama adalah an-nafyu, yaitu meniadakan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal isbatu. Isbat artinya adalah menetapkan. Fa la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tanfi al ibadata an kulli ma siwallahi ta'ala. Yaitu la ilaha illallah di situ adalah menafikan ya peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illallah, ya. Di situ illallahu, yaitu maksudnya adalah tusbitu jami'al ibadati lillahi wahdah, yaitu menetapkan seluruh peribadatan tadi yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu wal isbat. Selanjutnya wan nafyu wal isbatu huwa tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul. Nafi dan isbat tadi, yaitu meniadakan dan penetapan, itu adalah huwa at-tauhid, itu adalah tauhid. Alladzi, yang ja'at bihi ar-rusul, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dakwah para rasul sampai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa unzilat bihi al-kutub, yang terkandung di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para rasul. Para rasul di sini ya itu terkandung di dalam kitab atau suhufnya itu kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat syahadat. Wa huwa isbatul ilahiyah lillahi wahdah, dan menetapkan bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala saja. Bi an yashhada, dan bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wala ya'buda illa iyah, dan tidak beribadah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatawakkal, dan tidaklah bertawakal kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yuwali illa lahu, dan tidak memberikan loyalitas. Wala yuwali artinya memberikan loyalitas kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yuadi illa fihi, dan tidak memusuhi atau berbaroah, ya, berlepas diri kecuali kepada Allah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu illa li ajlihi, dan tidak melakukan suatu amalan kecuali dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil kalimatu nafyun wa isbatun, dan kalimat yaitu an-nafyu wal isbat, wala yatimut tauhid illa bihima, maka tidak akan sempurna tauhid seorang hamba atau orang yang sudah terbebani syariat seorang muslim tadi itu kecuali dengan dua rukun tersebut. Dua rukun tersebut. Bin nafi al-ilahiyah an kulli ma siwallahi ta'ala, yaitu dengan cara menafikan ya peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Minal mursalin, baik peribadatan tadi kepada ar-rasul, ditujukan kepada rasul sampai kepada Nabi Muhammad, ataupun peribadatan tadi itu ditujukan kepada malaikat, ya, di situ bahkan mungkin ditujukan kepada malaikat Jibril, maka ini bukanlah suatu perkara yang dibenarkan karena peribadatan tadi itu tidak berhak bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih ya dari selain dari keduanya, yaitu al-mursalun ya dan al-malaikah,
Ya, nabi saja, rasul saja, kemudian malaikat saja tidak berhak untuk diibadahi, maka selainnya pun tidak berhak untuk diibadahi. Lebih-lebih selainnya maka tidak berhak untuk diibadahi. Minal anbiya'i wassolihin, dari kalangan para nabi, wassolihin, orang-orang soleh. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, maka kita lihat yang mengaku di situ wali ataupun keturunan rasul, keturunan nabi, itu maka itu jauh-jauh tidak berhak untuk diibadahi. Wa isbatul uluhiyah lillah, dan menetapkan ibadah tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakfi an-nafyu, maka tidak cukup hanya sekedar menafikan, wala yakfi al-isbat, dan juga tidak cukup hanya dengan isbat saja. Bal labuda minal snaini muqtarinaini, maka harus ada di dalam tauhid la ilaha illallah yaitu dua rukun, yaitu nafi dan isbat secara bersamaan atau bergandengan. Wa makna la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah setelah tadi kita mempelajari satu persatu tentang rukunnya, maka kita sekarang membahas tentang makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah, kalau seandainya kita terjemahkan sebagaimana kebanyakan manusia, kaum muslimin yang ada sekarang, diterjemahkan la ilaha illallah itu hanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah kurang tepat. Karena buktinya di sana ada Tuhan selain Allah yang disembah, di antaranya patung, mungkin pepohonan, batu, ataupun berhala-berhala. Maka itu menunjukkan bahwasanya penerjemahan atau makna dari la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Maka di sini Syekh Sa'id Ruslan menjelaskan dalam kitabnya makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallahu. Maka makna dari la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak. Sesembahan yang tidak berhak itu memang ada, karena buktinya kita melihat di sana kaum kufar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang tepat adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallahu, kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallahu. Walihada arafa musyriku Quraisyin makna la ilaha illallah. Adapun kafir Quraisy itu sudah mengetahui makna la ilaha illallah. Berbeda dengan kaum muslimin pada saat ini ataupun akhir-akhir ini, yang mana mereka banyak sekali mengucapkan atau melafadzkan la ilaha illallah, akan tetapi tidak mengetahui makna yang sejatinya, yang sehakikinya dari makna la ilaha illallah. Faqalu muta'ajjibina, maka orang-orang Quraisy itu mereka mengetahui makna la ilaha illallah, dan mereka pun muta'ajjibin, ya, artinya mereka itu takjub dengan la ilaha illallah tadi. Kama dzakarallahu rabbul alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja'alal alihata ilahan wahida. Ini pertanyaan orang-orang Quraisy, yaitu apakah kamu ingin menjadikan, ya, apakah kamu wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja? Inna hadza la sayun ujab, sesungguhnya ini adalah perkara atau sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mencengangkan bagi mereka. Karena selama ini kafir Quraisy itu menyembah kepada patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Setelah adanya ajaran Nabi Muhammad SAW, patung-patung tersebut pun dibersihkan karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir Quraisy karena saking mengilmui apa yang terkandung di dalam la ilaha illallah, mereka pun takjub dan terheran-heran. Wa illa fahum ya'lamun annallaha huwal khallaqul azim. Padahal kafir Quraisy tersebut, kenapa mereka masih dikatakan kafir? Karena mereka hanya mengimani atau meyakini dari salah satu dari macam tauhid yang akan dijelaskan nantinya. Wa illa fahum ya'lamuna annallaha azza wa jal. Padahal mereka orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta. Mereka mengetahui, mereka pun mengakuinya. Al-Azimu, yang maha agung, wa huwar razzaqul karim, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kama qala Rabbuna tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah." Jika kalian bertanya kepada mereka, yaitu di sini maksudnya adalah orang-orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taukid di sini, yaitu dengan lam taukid dan nun taukid, yang artinya adalah sungguh-sungguh mereka telah akan mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Fakanu ya'lamuna makna, maka dahulu mereka orang-orang Quraisy itu mengetahui atau mengilmui makna la ilaha illallah. Walidzalika, oleh karenanya mereka itu lam yakuluha, mereka tidak berani untuk mengatakannya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu bermudah-mudahan mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi tidak mengetahui konsekuensi yang ada di dalam kalimat tersebut. Berbeda dengan kafir Quraisy. Kafir Quraisy karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah, maka mereka pun tidak berani untuk mengucapkannya. Waharabu ala rafdiha, dan mereka pun memerangi orang yang mengucapkan syahadat an la ilaha illallah. Ya, mereka menolak dan memeranginya, yaitu memerangi dan menolak kalimat la ilaha illallah. Walam yattabi'uha, dan mereka pun tidak mengikuti mengikuti kalimat la ilaha illallah. Wa kadzdzabu al-mab'usa biha, bahkan mereka dahulu kala, yaitu orang-orang Quraisy itu mendustakan orang yang telah diutus dengannya, yaitu dengan kalimat tauhid. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui dan mereka pun mendustakannya. Wa man qala hadhil kalimah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat ini arifan lima'naha, ya, dalam keadaan dia mengetahui maknanya. Tentu saja bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi di sini adalah mengetahui makna-maknanya atau makna yang terkandung, konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tadi. Amilan bimuqtadaha, dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya. Min nafyi syirki, dari menafikan adanya kesyirikan, wa isbatil wahdaniyah, dan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ma'al i'tiqadil jazimi, dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang benar, lima tadomanathu, dengan apa-apa yang terkandung di dalamnya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya, fahuwa al muslimu haqqan, maka dia ini dikatakan muslim yang hakiki. Wa man amila bi la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengamalkan di situ, mengamalkan la ilaha illallah min ghairi i'tiqadin, tanpa dengan disertai keyakinan, fahuwal munafik haqqan, tanpa dibarengi dengan keyakinan yang benar, maka ini dia dikatakan munafik yang hakiki, karena dia hanya sekedar lisannya, akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan atau keimanan yang kuat. Wa man amila bi khilafiha, dan barang siapa yang mengamalkan dengan bi khilafiha, dengan menyelisihinya, minasyirki, dan dia mengamalkan suatu kesyirikan tadi, ya, yang menyelisih dari kalimat la ilaha illallah, fahuwal musyrikul kafir, maka dia disebut musyrik dan kafir. Wa in qalaha bilisanihi nutqan, wa in qalaha bilisanihi nutqan, yang mereka itu mengatakannya dengan pengucapan lisan saja. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah kalimatun azimatun, kalimat yang agung. Iyal urwatul wusqa, itu adalah suatu ikatan yang kuat. Wa kalimatut taqwa, nah, ini makna lain atau kata lain dari la ilaha illallah disebut dengan kalimatun azimah atau ikatan yang kuat. Wa kalimatut taqwa, dan kalimat ketakwaan. Wa hiya kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas. Wa hiya allati qamat, dan wahiyallati qamat biha as-samawati wal ard, dengan kalimat syahadat an la ilaha illallah itu akan tegak langit dan bumi. Wa syuri'a litakmiliha as-sunnatu wal faradu, maka
wa syuri'a litakmiliha, dan disyariatkan untuk menyempurnakannya, yaitu syahadat la ilaha illallah, as-sunnah wal fardu. Suatu yang dianggap sunnah ataupun wajib itu akan sempurna dengan kalimat la ilaha illallah. Wali ajliha, dengan tujuan kalimat la ilaha illallah, jurridat as-suyuful jihad, maka akan dihunuskanlah dengan kalimat la ilaha illallah, itu akan dicabut suatu pedang, ya, ataupun dihunuskan suatu pedang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat tadi, wa amila biha, dan mengamalkannya, sidqan wa ikhlasan, dengan jujur dan dengan ikhlas, wa qabulan wa mahabbatan, serta diiringi dengan penerimaan dan kecintaan, adkhalahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya al-jannata, kepada surganya, ala makana minal amali, sesuai dengan amalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa, dan bahwasanya Isa Abdullahi, sebagai hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh yang darinya, wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, adkhalahullahul jannata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya, ala makana minal amali, sesuai dengan kadar amalnya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dari muqaddimah dan makna syahadat an la ilaha illallah, dan ini menjadi perjumpaan awal kita dalam membahas kitab dasar yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada pertemuan di siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.